Assalamualaikum adik-adik, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya. Subtema 4 Aku Suka Berkarya, pembelajaran 1. Anggota pramuka rajin bekerja dan suka berkarya. Mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya. Contoh hasil karya adalah menulis sastra, menggambar, dan menghias. Berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Membuat denah termasuk berkarya. Ada berbagai macam denah. Ada denah sekolah dan denah kelas. Untuk membuat denah, kita juga harus mempelajari arah mata angin. Mari berlatih membuat karya keterampilan. Karya keterampilan membuat model sekolah sambil mempelajari arah mata angin. Kamu bisa membaca teks bacaan berikut. Perhatikan kembali gambar denah yang dibawa Udin dan teman-teman. Berikut ini gambar denah kelas Udin. Keterangan nomor 1, meja peserta didik, 2, kursi peserta didik, 3, meja guru, 4, kursi guru, dan 5, papan tulis. Jawablah pertanyaan berikut sesuai denah. Isilah titik-titik berikut dengan arah mata angin. Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Perhatikan tabel diagram berikut. Jawablah 5 pertanyaan berikut ini berdasarkan gambar tabel yang dibuat oleh Udin. Cobalah kamu membuat diagram sesuai data tabel berikut ini. Tabel berikut menyajikan data warna rumah. Subtema 4 Aku Suka Berkarya, pembelajaran 2. Kamu bisa membaca teks berikut dengan judul menjadi tugas petugas penerima tamu. Berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah. 1. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. 2. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. 3. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. 4. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. 5. Siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Ayo menulis. Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Lihatlah, ada contoh gambar paragraf di bawah ini. Pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Kamu harus menemukan pikiran pokok dari paragraf pertama,
kedua, ketiga, dan keempat. Dan cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. Sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerja sama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah, dan semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan, dan tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai pada tabel berikut. Manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Ceritakan kepada teman-temanmu. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerja sama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Subtema 4, aku suka berkarya, pembelajaran 3. Perhatikan gambar berikut ini. Tuliskan karangan sebanyak 4 paragraf. Tuliskan karangan berdasarkan pikiran pokok yang diberikan dan perhatikan gambar untuk membantumu. Berikut ini adalah pikiran pokok dari setiap paragraf. 1. Hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. 2. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. 3. Selama perjalanan, Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. 4. Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Kegiatan perjalanan dalam pramuka disebut penjelajahan. Kegiatan penjelajahan melatih banyak keterampilan. Kegiatan penjelajahan juga banyak memberikan pengalaman menarik. Salah satu yang diperlukan saat melakukan penjelajahan adalah peta lokasi atau denah. Denah membantu kita lebih mudah mencapai tempat tujuan. Membuat gambar atau model denah termasuk kegiatan berkarya. Cobalah membuat gambar dan model denah sekolah. Kumpulkan terlebih dahulu informasi yang lengkap mengenai sekolah dan lakukan secara berkelompok. Cari informasi mengenai banyak kelas. Cari juga informasi mengenai banyak bangunan yang ada di sekolah. Pastikan semua tempat tercatat dengan lengkap. Pastikan pula semua tempat sesuai dengan arah mata angin. Lengkapi informasi mengenai banyak siswa setiap kelas untuk membuat diagram. Tuliskan paling sedikit 10 informasi sekolahmu seperti tabel berikut. Gambarlah informasi tersebut dalam bentuk gambar denah sekolah sederhana. Tuliskan data mengenai sekolahmu. Kelengkapan sekolah pada tabel berikut ini. Dan buatlah diagram berdasarkan data tersebut. Subtema 4, aku suka berkarya, pembelajaran 4. Kamu bisa membaca teks bacaan berikut ini.
Denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Denah dan peraturan perpustakaan sangat bermanfaat untuk pengunjung. Manfaat peraturan untuk mengatur agar kegiatan berjalan dengan baik. Kamu bisa membaca teks bacaan ini dengan judul Peraturan dan Sikap Adil di Perpustakaan. Perhatikan beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Sebutkan dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut. Berikan pula alasannya. Apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Buatlah cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Buatlah cerita dalam 3 paragraf. Tuliskan terlebih dahulu pikiran pokok dari setiap paragraf. Dan tulis ceritamu berdasarkan pikiran pokok yang telah kamu tentukan. Subtema 4, Aku suka berkarya, pembelajaran 5. Kamu bisa membaca teks bacaan berikut dengan judul Mengadakan Kegiatan Amal. Diskusikan bersama temanmu, carilah contoh sikap pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan bacaan pada tabel tersebut. Diskusikan sikap yang dapat kamu lakukan untuk mengamalkan sila kedua. Sampaikan hasil diskusi kepada teman-temanmu yang lain. Berikut ini adalah tabel data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Diagram akan digambar seperti pada tabel berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut sesuai diagram yang tersedia. 1. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Jumat? 2. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Sabtu? 3. Hari apakah terdapat buku sumbangan paling banyak? 4. Hari apakah terdapat buku sumbangan paling sedikit? 5. Berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Rabu dan Sabtu? 6. Berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Senin dan Selasa? 7. Berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Kamis dan Jumat? 8. Berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai Selasa? 9. Berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai Rabu? Dan 10. Berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai Sabtu? Buatlah diagram dengan menggunakan data berikut ini. Gunakan tanda untuk mewakili setiap 5 orang. Tuliskan data dalam tabel seperti berikut ini. Subtema 4, Aku suka berkarya, pembelajaran 6. Kamu bisa membaca teks bacaan berikut ini.
Isilah titik-titik sesuai gambar taman bermain dan tentukan posisi sesuai contoh. Tentukan posisi pedagang, posisi jembatan, posisi air mancur, dan posisi tempat sampah. Misalkan akan ditanam pohon, lokasi yang bisa digunakan. Sekarang perhatikan gambar denah berikut ini. Lengkapi denah dengan gambar sesuai keterangan. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya menanam pohon dan merawat tanaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut membuat lingkungan tetap nyaman dan bersih. Jika lingkungan bersih, hidup pun akan lebih sehat. Membuang sampah pada tempatnya termasuk kegiatan menjaga lingkungan. Ajaklah selalu teman-temanmu untuk membuang sampah pada tempatnya. Ajaklah untuk mengurangi penggunaan plastik. Plastik termasuk bahan yang sulit dihancurkan tanah. Ajaklah teman-temanmu ikut serta menanam tanaman di lingkungannya. Ajak pula untuk merawat tanaman tersebut. Mencintai lingkungan termasuk sikap pengamalan sila Pancasila. Peduli lingkungan berarti peduli dengan makhluk ciptaan Tuhan. Bergotong royong menjaga lingkungan merupakan pengamalan sila Pancasila. Menjaga lingkungan berarti menjaga negara Indonesia, menjaga kekayaan negara Indonesia dan menjaga rakyatnya. Selalu menjaga keutuhan negara Indonesia dari kerusakan. Baca dan diskusikanlah bersama teman-temanmu. Tentukan sila Pancasila yang sesuai dengan perilaku tersebut. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai dan kamu bisa memberi centang lebih dari satu di setiap perilaku. Cobalah membuat poster berisi ajakan mencintai negara Indonesia. Kerjakan bersama anggota kelompokmu dan tempelkan hasil poster di tempat yang mudah dilihat. Siti dan teman-teman sangat melaksanakan kegiatan penghijauan. Siti dan teman-teman bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah diberikan. Siti dan teman-teman telah berkarya untuk kepentingan sekolah. Siti dan teman-teman juga membuat laporan sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Berikut ini tabel laporan hasil penjualan barang bekas yang telah dilaksanakan. Buatlah laporan dalam bentuk diagram. Laporan tentang banyak barang yang terjual dan laporan barang sisa.